Dari tadi aku penasaran apa sih isi di dalam dinamo mesin cuci ini? Hai cuy, kali ini kita akan coba membongkar dinamo ini dan mempelajari cara kerjanya dengan beberapa eksperimen sederhana yang akan kita lakukan di video kali ini. Ayolah kita mulai. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Sebelum kita buru-buru membongkarnya, mending kita coba ngetes dinamo mesin cuci ini langsung ke listrik. Sementara ini tidak pakai kapasitor dulu. Lalu, benarkah ini bisa berputar? Wah, ternyata ngegetar doang cuy. Waduh. Jadi tanpa kapasitor dinamo ini tidak dapat berputar ya. Ya, jadinya getar ngedengung doang. Lalu aku coba bantu putar pakai tangan. Malah dinamo ini bisa muter normal ya. Jadi menurutku fungsi kapasitor sebagai tenaga dorong yang memutar rotor di awal mungkin. Terus aku coba ngetes kedua kali, tapi coba memutarnya ke arah lain. Apa bisa atau tidak ya? Wah, ternyata bisa ya. Sepertinya tanpa kapasitor dia tidak punya arah rotasi ya. Jadi bergantung kemana kita memutarnya. Sekarang kita coba nyalakan dengan tambahan kapasitor ya. Pasang sesuai arahan ini, pasang ke kabel kuning dan kabel abu nih ya. Terus kita sambung kabel biru dan kabel abu ke jack AC kayak gini dan langsung colok ke listrik. Nah, dinamonya langsung berputar ya. Berarti dinamo ini masih bagus. Tadi muternya ke sini ya. Nah, agar putarannya kebalik gimana cuy? Sekali lagi aku tes dan coba pindahkan kabel kuning ke AC. Jadi untuk mengontrol arah putarannya tinggal kita balik-balikan saja di kabel kuning dan kabel abu. Mantap. Selanjutnya kita coba tes dengan jenis kapasitor elko. Ternyata reaksinya seperti ini cuy. Pas dicolokin, dinamo ini seperti punya tenaga yang kuat. Tapi gak lama putarannya melambat dan berakhir berhenti. Pas dipegang kapasitor ini panas ternyata. Tadi sesudah kita tes dinamo ini ternyata kondisinya masih normal. Tapi tetap kita akan bongkar. Nah, jadi isi di dalam dinamo mesin cuci ini mirip dinamo kipas angin, cuman ukurannya doang yang besar. Di sini ada kumparan stator dan rotornya ini tanpa kumparan, cuma roda besi tanpa daya magnet. Jadi ternyata komponen di dalam dinamo ini cukup sederhana, tapi tenaganya bisa kuat mencuci baju ya. Ini keren sih, sederhana tapi sangat jenius. Dan manfaatnya sangat memudahkan kehidupan manusia sekali ya cuy. Mantap. Tadi aku coba tes tanpa rotor, tiba-tiba ada ide. Apa jadinya jika kita ganti pakai rotor magnet bekas speaker? Jadi aku ambil magnet di 4 speaker ini. Karena gak sabaran aku rusak-rusakin. Tapi magnetnya harus diambil utuh tanpa pecah cuy. 4 magnetnya digabung saja, terus dipasang ke as dengan tambahan gulungan kertas HVS. Nah, jadinya seperti ini.
Memang rotor dari magnet ini perbandingannya lebih kecil dari rotor bawaan, dan daya magnet ini lumayan kuat sih. Seharusnya ini bisa berputar lebih cepat kalau berfungsi. Sekarang kita langsung saja pasang dan rakit kembali. Aku pastikan pemasangannya benar dan putarannya bebas, tidak macet ya. Nah, ini sudah terpasang dan tidak macet. Ayolah kita tes karena kita sudah tidak sabar lagi hasilnya gimana ya cuy. Yah, ternyata jadinya cuma tidak muter ya. Aduh, aku pikir putarannya akan bertambah. Ternyata tidak berfungsi. Terkadang temuan lain didapat dari kegagalan. Apakah mengganti rotor dengan magnet ini dapat mengubah dinamo ini menjadi generator? Coba kita ukur pakai multitester. Kita buktikan berapa listrik yang dihasilkannya. Aku putar secepat mungkin, ternyata listrik yang dihasilkan tetap sangat kecil. Jadi artinya magnet ini tidak berguna ya. Aduh. Sekali lagi kita coba dengan magnet, tapi membuatnya seperti lollipop kayak gini. Karena magnet speaker memiliki arah kutub magnet di bagian ini, seharusnya listrik yang dihasilkan lebih meningkat dari yang pertama tadi. Ya, ternyata tetap listrik yang dihasilkan masih sangat kecil. Jadi listrik sekecil ini tidak bisa kita gunakan untuk ngecas HP atau menyalakan lampu. Ya, sayang sekali ya. Lalu pas dicoba cek ke listrik, malah reaksinya kayak gini cuy. Percobaan selanjutnya, kita pasang trafo ke dalam rotor ini. Ternyata tempat rotor ini cukup besar dan muat buat kita masukkan trafo ini. Aku akan pasang lampu kecil sebagai indikator. Dibungkus pakai lakban, ini supaya kren besi trafo yang tajam tidak menggores gulungan kawatnya. Nah, sekarang bisa kita masukkan ke dalam. Nah, sekarang ayo kita coba tes. Lah, ternyata tidak ada reaksi atau cahaya dari LED yang aku pasang ke trafo. Terus mencoba kedua kali dan aku ubah posisi trafonya, kemungkinan posisi trafo ini tidak benar. Nah, LED-nya ternyata beneran menyala. Wah, ajaib ya. Energinya bisa ditransfer ke trafo ini. Sepertinya mengubahnya jadi trafo bisa beneran berfungsi ya. Percobaan selanjutnya, kita akan pasang kaleng bekas minuman ini ke dalam ini. Kebetulan ini ukurannya ngepas. Terus kita beri poros pakai sepotong kawat. Jadi menurut kalian ini akan berputar atau tidak? Kita coba buktikan. Kita pastikan roda ini berputar dengan bebas. Karena sudah tidak sabar lagi, langsung saja kita tes. Wah, ajaib cuy. Kaleng minuman ini ternyata bisa muter. Mantap.